Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku pihaknya akan mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Di sela menghadiri Kongres Biasa PSSI Jatim 2025 di Hotel Sheraton Surabaya Senin lalu, Yunus menguak soal penunjukan pelatih baru tanpa menyebut nama. Yunus mengatakan nama pelatih utama itu saat ini sedang digodok atau diseleksi. Paling lambat, kata dia, hal itu akan diumumkan pekan depan. Yunus menutup rapat siapa nama-nama calon pelatih itu. Ia menegaskan bahwa keputusan final akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk nama-nama tidak bisa disebutkan berapanya karena dinamis berjalan dari beberapa nama yang mudah-mudahan secepatnya juga bisa diumumkan oleh Ketua Umum, kata dia. Termasuk soal nama pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, yang sudah ramai dibicarakan publik dan diisukan jadi juru taktik Timnas Garuda selanjutnya. Di akhir, Yunus mengatakan PSSI sendiri tak punya timeline pasti soal penunjukan pelatih baru, sebab pihaknya masih melakukan lobi-lobi dan komunikasi dengan para kandidat. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner memastikan akan meninggalkan klub Belanda FC Utrecht pada musim depan. Hal tersebut diungkapkan Ivar Jenner setelah membantu Timnas Indonesia U23 mengimbangi Mali 2-2 dalam pertandingan uji coba internasional di Stadion Pakansari, Selasa. Minimnya menit bermain dan tidak lagi jadi starter jadi alasan Ivar Jenner tidak lagi memperpanjang kontrak di FC Utrecht U21. Situasi saya di klub sekarang sedikit berbeda karena ini adalah tahun terakhir saya di klub, ujar Ivar Jenner. Pada musim ini, Ivar Jenner tampil dalam 12 pertandingan di kompetisi domestik selama 463 menit. Sedangkan pada musim lalu, pemain 21 tahun ini bermain dalam 26 pertandingan selama 2.141 menit. Kondisi itu juga yang tampaknya membuat Ivar Jenner sangat ingin bermain bersama Timnas Indonesia U23 bermain di SEA Games 2025. Ivar Jenner jadi salah satu pemain yang dibutuhkan Garuda Muda pada SEA Games 2025 nanti. Meski begitu, pelatih Indra Safri masih harus menunggu restu dari FC Utrecht agar melepas Jenner. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand bisa tampil di SEA Games 2025. Calon pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dijadwalkan berkunjung ke tanah air pekan ini. Pengamat politik sekaligus pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali menjadi sosok pertama yang membocorkan Timur Kapadze akan berkunjung ke Indonesia pekan ini. Dalam penuturan Doktor Komunikasi Politik ini, Timur Kapadze datang ke Indonesia atas undangan salah satu perusahaan asal Uzbekistan. Lantas, apakah Timur Kapadze akan bertemu perwakilan PSSI di Indonesia? Berdasarkan informasi yang didapat Effendi Ghazali, Timur Kapadze ke Indonesia murni untuk liburan. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Timur Kapadze sebagai satu dari sekian calon pelatih Timnas Indonesia. Ia sudah menyerahkan nama Timur Kapadze ke Direktur Teknik PSSI Alexander Sviners. Belum ada pembicaraan apa-apa soal Timur Kapadze, latih Timnas Indonesia. Timur Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Dirtek, kata Sumarji. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi memperkirakan pekan depan akan diumumkan siapa-siapa saja calon pelatih Timnas Indonesia. Calon pelatih Timnas Indonesia nantinya akan diumumkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ini masih dalam proses seleksi oleh tim. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diumumkan calon pelatih Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner memuji taktik Indra Safri setelah Timnas Indonesia U22 ditahan Timnas Mali U22 dengan skor 2-2 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 malam WIB. Gelandang Jong Utrecht itu mengatakan Indra Safri memiliki banyak taktik dan ini dapat dijadikan modal jelang turun di SEA Games 2025. Ivar Jenner juga bangga dengan performa Timnas Indonesia U22 karena sanggup bermain 2-2 melawan Mali U22. Sebelumnya, skuad Garuda Muda kalah 0-3 dari Mali. Laga itu berlangsung di stadion sama pada Sabtu 15 November 2025. Ivar Jenner mengatakan rekan-rekannya tampil luar biasa sepanjang 90 menit permainan. Sayangnya, Timnas Indonesia U22 gagal meraih kemenangan. Kami sangat bangga dengan tim kami, menunjukkan tim yang sangat bagus malam ini. Dan itu adalah permainan yang sangat bagus dari pihak kami, kata Ivar Jenner. Selanjutnya, Timnas Indonesia U22 akan turun di SEA Games Thailand 2025 yang digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025. Terkhusus cabang olahraga sepak bola putra akan bergulir pada 3 hingga 18 Desember 2025. Timnas Indonesia U22 itu tergabung di grup C bersama dengan Myanmar, Singapura, dan Filipina.
Timnas Indonesia U22 dibebani target medali emas untuk mempertahankan prestasi edisi 2023. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U22, Mauro Zylstra, berhasil mencetak gol debutnya saat Garuda Muda bermain imbang 2-2 melawan Timnas Mali U22 dalam laga uji coba kedua. Gol perdana penyerang ini disambut hangat oleh netizen tanah air, bahkan disebut-sebut menandai awal mula lebih banyak gol di masa depan, usai akhirnya pecah telur juga mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Laga uji coba kedua antara Timnas Indonesia U22 melawan Mali berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Selasa malam WIB. Gol Mauro Zylstra di laga uji coba jelang SEA Games 2025 itu tercipta pada menit ke-38. Setelah laga usai, postingan mengenai gol tersebut di akun Instagram resmi Timnas Indonesia langsung dibanjiri komentar positif dari netizen. Hasil imbang 2-2 ini jauh lebih baik dibandingkan pertemuan pertama pekan lalu di stadion yang sama, di mana skuad Garuda Muda harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Mali. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, sangat puas melihat performa Ivar Jenner dalam laga uji coba kontra Timnas U22 Mali dan berharap pemain FC Utrecht itu bisa tampil di SEA Games 2025 Thailand. Ivar Jenner menjadi pemain tak tergantikan dari skuad Timnas U22 Indonesia saat beruji coba 2 kali dengan Mali pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Gelandang Jong Utrecht itu memegang peran penting di lapangan sebagai kapten dan gelandang bertahan. Indra Syafri pun menilai sang pemain telah memberikan penampilan optimal dalam 2 pertandingan melawan Mali, meski memberinya peran yang berbeda di 2 laga tersebut. Berdasarkan pengamatannya, Indra pun sangat berharap PSSI bisa bekerja maksimal dalam berkomunikasi dengan klubnya, agar Ivar Jenner bisa tampil membela Timnas U22 di SEA Games 2025 pada Desember mendatang. Di 2 game plan yang berbeda, Ivar melakukan tugasnya dengan baik, jadi saya pikir kami butuh dia, kata Indra. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku tak hanya membutuhkan Ivar seorang untuk memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025. Dia juga berharap PSSI bisa mengupayakan para pemain diaspora lainnya, seperti Dion Marks, Mauro Zylstra, dan Marcelino Ferdinand untuk membela Timnas U22 di Pesta Olahraga Asia Tenggara itu. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia diharapkan bisa mengulang kembali sukses 2 tahun sebelumnya dengan membawa pulang medali emas, sehingga Indra membutuhkan tenaga para pemain tersebut untuk membangun skuad yang kuat. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, menegaskan bahwa dirinya belum bisa memastikan keikutsertaan para pemain abroad untuk tampil pada SEA Games 2025. Oleh sebab itu, Indra membantah jika ada narasi beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Dion Marks sudah diizinkan klubnya untuk tampil di SEA Games 2025. Ia meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa para pemain abroad tersebut akan bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membuka peluang besar terkait hadirnya Marcelino pada ajang SEA Games 2025. Ia menyebut proses komunikasi dengan klub AS Trenčín di Slovakia menunjukkan perkembangan positif. Indra juga menuturkan bahwa pihak PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir sedang berupaya keras melobi klub para pemain agar memberikan izin. Lebih jauh, ia meminta publik tidak gegabah menyimpulkan ketersediaan pemain abroad, termasuk Ivar Jenner maupun Marcelino. Dengan demikian, peluang Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan tim Gaipans untuk tampil di SEA Games 2025 masih belum jelas dan menunggu keputusan resmi dari klub masing-masing. Teka-teki mengenai siapa pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak krusial. Kandidat terkuat, Timur Kapadze, dilaporkan akan mendarat di Jakarta pekan ini, memicu spekulasi besar apakah agendanya akan bertemu PSSI atau hal lainnya. Kabar kedatangan Timur Kapadze diungkap langsung oleh pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang memiliki jalur komunikasi langsung dengan pelatih asal Uzbekistan tersebut. Meskipun secara resmi dilabeli sebagai kunjungan pribadi, ada beberapa agenda yang membuat perjalanan ini terasa jauh lebih dari sekedar pelesiran biasa. Menurut Effendi Ghazali, tujuan utama kedatangan Kapadze murni untuk berlibur. Namun di balik itu tersimpan sebuah niat personal yang bersifat spiritual. Ia juga menegaskan bahwa sejauh pengetahuannya belum ada jadwal pertemuan resmi yang diagendakan dengan PSSI. Pengakuan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa kunjungan ini bukan sekedar perjalanan acak seorang turis.